dikurangin ini semua, dikurangin itu jadinya 14 juta. Itu per bulan. Berarti kalau per tahun dikalikan aja 12 bulan. 168 juta. Dan ini gajinya kalau kamu tabung selama 5 tahun berarti 168 kali 5 berarti 840 juta. Toko Tegino ini kamu bisa bekerja mulai dari 1 sampai 5 tahun. Biasanya kontraknya minimal 3 tahun biasanya ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang mereka memang 1 tahun dulu gitu, nanti kamu perpanjang gitu ya. Gaji belum termasuk lembur. Kalau kamu lembur ya otomatis dapat gaji tambahan gitu ya. Nah ini dari Toko Tegino. Oke? Masuk akal ya. Yang bikin nggak masuk akal itu adalah ketika spending kamu terlalu banyak. Ya kamu diajak temen mau aja makan sana makan sini, besoknya makan lagi di restoran, makan lagi, atau diajak teman beli sepatu mahal ikut-ikutan gitu kan, itu nanti lama-lama ya juga habis juga uangnya kalau kayak gitu. Itu adalah Toko Tegino. Kita masuk ke jenis pekerjaan yang kedua, profesional tadi anggaplah paling kecil 22 juta ya, paling kecil 22 juta. Ini kalau gajinya 22 juta, maka kamu dapat yang sama kayak Toko Tegino. Tapi kalau gaji kamu 30 juta per bulan, maka dikurangi ini per bulannya 22 juta. Ya, dikurangi ini semua per bulannya 22 juta. Kali per tahunnya segini. 5 tahun ya segini. Gitu. Oke? Kalau gajinya 40 juta, 5 tahun kamu bisa nabung segini. 1,9. Kalau 50 juta, ini 2,5. Kalau 60 juta, maka 3,1. Gitu. Jadi, anggaplah kamu dapat gaji terkecil pun ya. Anggaplah kamu dapat gaji yang paling kecil aja deh, 22. Itu sudah 840, gitu kan. Ketika cara memanage uang kamu benar. Gitu. Karena sekali lagi aku bilang, sudah banyak yang melakukan, meskipun yang nggak melakukan ini lebih banyak lagi. Gitu. Jadi tergantung perkumpulan kamu juga. Kalau perkumpulan kamu boros, biasanya tuh ketularan tuh ikut-ikut boros. Terlalu banyak pergi sana sini, healing sana sini. Kalau mau healing di Indonesia aja, nggak usah ke Jepang. Di Jepang semua orang bekerja keras. Gitu. Kalau kerjaan kamu cuma jalan-jalan doang, berarti kan nggak fokus tuh. Nah, gitu ya. Jadi masih banyak pekerjaan lain gitu ya, yang kamu bisa cari di Indonesia kalau kamu masih mau healing-healing. Oke, lakukan yang 90% orang lain tidak lakukan kalau kamu jadi top 10%. Oke? Ini belum termasuk lembur ya, teman-teman ya. Kalau lembur pasti ada gajinya, kecuali kamu masuk perusahaan namanya ya. Kalau di Jepang kan itu black gigyo. Artinya kayak black company gitu ya, yang kamu lembur nggak dibayar. Jadi memilih perusahaan gitu ya. Biasanya perusahaan kayak gitu sudah disemprit sih sama ininya petugas biasanya, karena ilegal kan anggapannya. Oke? Itu yang profesional nih. Nah, next kita cari part-time job. Part-time job. Tadi aku bilang 1 minggu 28 jam, ya kan? Kalau gaji per jam kamu adalah UMR Rp110.000, maka kamu seminggu dapat 3,08 juta. Ya. Kalau per bulan dengan 28 jam kerja per minggu, kamu dapat 12 juta. Itu dengan gaji UMR. Ya, ikutin mouseku ini ya. Ikutin mouseku. Nah, kalau gaji per minggunya 40 jam, misalnya kamu lagi libur nih, musim panas. Kamu dapatnya 4,4 juta. Per bulan kamu kerja 17,6 juta. 1 tahun tadi ada 4 bulan yang kamu bisa libur. Ya. 8 bulan kamu hari biasa, hari sekolah. 4 bulan kamu libur. Maka setahun ya sama dengan gaji per bulan 28 jam dikali 8 ditambah gaji per bulan 40 jam dikali 4. Keluarlah hasil 168 juta. 168 juta ini dikurangin biaya hidup selama 12 bulan. Berarti tabungan per bulan kamu bisanya 4 juta. Gitu ya. Ini loh, 12 juta dikurangin ini, itu jadi 4 juta. Kalau 40 jam, 40 jam sebulannya 17. 17 juta dikurangin ini, itu jadinya 9,6 juta. Gitu kan? Nah, jadi ketika gaji kamu segini, tabungan kamu
per tahunnya bisa 72 juta. Gitu kan? Tadi kita sudah hitung gajinya, kita sudah hitung pendapatannya, kita sudah hitung gaji, kita sudah hitung pengeluaran, kita sudah hitung tabungan yang bisa kita tabung per bulan kalau hari biasa, tabungan per bulan hari libur, jadinya per tahunnya segini, 72 juta. Maka kamu kuliah 4 tahun, kamu bisa nabung 291 juta. Itu kalau UMR. Makanya siapa yang suruh cari UMR? Ya kan? Carilah pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Kalau gaji kamu 220 juta, maka dalam 1 tahun kamu bisa dapat 241 juta tabungan bersih. Gitu ya. Ini gajinya 2 kali lipat. Tapi kan biaya yang keluar kan sama, nggak jadi 2 kali lipat juga. Makanya tabungan kamu lebih banyak, bisa 3 kali lipat dari gaji ini. Lihat ya, bukan berarti gaji 2 kali lipat, pengeluaran 2 kali lipat loh. Pengeluaran sama loh. Makanya tabungannya bisa 3 kali lipat kan. Nah, makanya dalam 4 tahun kamu bisa hampir 1 M. Itu dengan part time job 220 ribu. Contohnya part time job apa? Justru susah cari yang 220 ribu. Yang gampang carinya 270 ribu. 2.500 yen itu jauh lebih banyak daripada 2.000 yen. Contohnya apa? Call center. Ya, call center itu dia ya kamu kerjanya telepon-telepon gitu sih. Makanya itu bisanya N2. Karena aku pernah telepon ya, awal-awal pasti 5 kali telepon terasa kayak wah agak canggung gitu ya, tapi mulai dari ke-6 ke 10 ke 15 dan seterusnya itu mulai lancar, gak pakai mikir lagi karena saking seringnya gitu ya. Nah, ini gaji 275 juta bisa nabung setahun 326. Biaya hidup tetap loh ya, biaya hidup tetap. Kadang orang gaji tambah tinggi, biaya hidup tambah naik, tapi harusnya tetap gitu kan. Kalau kamu segini aja bisa hidup, ngapain dinaikkan kan? Nah, kalau gaji 330 ribu atau 3.000 yen, kamu setahun 410 juta, 4 tahun 1,6 M. 550 ribu per jam, kamu 1 tahunnya 748 juta tabunganmu. Sudah dipotong ini ya, biaya hidupnya tetap terus semua. Dan 4 tahun kuliah bisa 2,9 M. Gaji belum termasuk tips dan lembur, tapi aku nggak hitung tips dan lembur di sini karena itu nggak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat gitu. Jadi itu bonus lah anggapannya ya. Nah, makanya contoh pekerjaannya apa nih yang 330 ribu? Jagain anak kecil. Aku pernah jagain anak kecil di mall. Cuma jagain doang, 1 jam 330 ribu. Enak kan? Kurang apa itu pekerjaan itu? Apalagi guru bahasa Inggris. Di sekolah bahasa, guru bahasa Inggris. 1 jam segini. Yang 550 ribu apa? 550 ribu ini, aku pernah jagain toko baju. Tapi bukan toko baju yang murah ya, toko baju yang mahal. Toko baju yang kayak kamu baju bermerek ya, kayak Gucci gitu ya, Louis Vuitton dan sebagainya. Itu 550 ribu. Seragamnya doang, kamu dikasih itu sudah seragam senilai 20 juta. Gitu. Kalau rusak ya kamu ganti. Tapi kalau nggak rusak nggak usah ganti. Gitu ya. Nah itu. Jadi banyak. Tapi masalahnya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini levelnya harus bahasa Jepang kamu tinggi. Makanya ruginya aku dulu awal-awal kan kerja di restoran tuh cuma cuci piring gitu kan. Harusnya aku bisa bahasa Jepang dulu di Indonesia. Ketika sudah bisa sampai sana, bulan pertama langsung cari kerjaan dengan nilai tinggi, nggak buang waktu lagi. Itu kan. Nah, kesalahanku adalah aku dari nol di Jepang. Zaman dulu boleh, zaman sekarang minimal N5 kalau mau sekolah bahasa. Gitu. Oke? Sekarang kamu sudah ngerti ya cara aku gimana dapat 1 M pertama di 2020. Kalau aku kalau nggak salah datangnya 2017 atau 2016 akhir, aku lupa. Di antara tahun segitu, berarti sekitar 3 sampai tahun keempat aku dapat yang pertama 1 M-nya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke? Lanjut ya. Tambahan part-time job yang non-formal. Non-formal itu maksudnya apa? Kamu tinggal daftar aplikasi, nggak perlu tanda tangan kontrak dan sebagainya, sudah bisa mulai. Ya yang tadi, Uber Eats tadi ya, ngantar makanan. Nah, ini satuannya aku bilang per 20 menit. Per 20 menit gaji kamu 35 ribu.
ya kan, 30 sampai 35.000. Oke? Per satu jam, anggaplah kamu 2 kali antar. 20 menit, antar, istirahat 20 menit, antar lagi 20 menit, gitu misalnya. Berarti kan kamu 70.000 per jam, ya kan? Kalau dilihat-lihat, wah lebih kecil dong dari part time. Ya memang sih kalau kamu hitungnya per jam. Tapi, per 20 kali antar, di mana ini 10 jam, kamu bisa dapat gaji 700, ini kan 70.000 dikali 10 kan? Jadi 700.000 ditambah bonus 550.000. Karena itu kamu pasti dapat bonus 5.000 yen setiap 20 kali nganter. Berarti 10 jam gaji kamu 1,25. Nah ini aku bilang tambahan karena kalau bisa cari yang gajinya tinggi kayak tadi, itu jadikan yang utama. Ini yang jadikan tambahan. Gitu. Karena kalau kamu kerja ini itu nggak mesti 28 jam. Sebenarnya tahu nggak sih kenapa kok aturannya 28 jam? Karena kamu di situ visa kamu, izin tinggal kamu sebagai pelajar. Orang imigrasi nggak kepingin ngelihat kamu, wah ini anak datang sini cuma buat kerja nih. Gitu kan? Tapi kalau kamu part time yang seperti ini, non formal, itu kan nggak lewat bank kamu tuh. Nggak lewat perusahaan yang kamu kontrak. Jadi mereka nggak tahu ini income apa. Mereka nggak bakal tegur kamu gitu loh. Jadi kalau kamu punya waktu luang, baru kamu bisa kerjakan ini. Jangan sampai ini yang jadikan utama gitu. Karena ya kembali lagi ini buat tambahan aja. Yang utama tadi kan maksimal 28 jam sampai 40 jam ya kalau libur. Nah, kita coba hitung. Kamu kerja 10 jam kerja dalam 1 minggu. Ya, misalnya hari ini 2 jam, besok 2 jam, besok lagi 2 jam, dan seterusnya gitu ya. Maka gaji kamu per minggu itu 1,25. Per bulan kamu dapat 5 juta. Per tahun kamu dapat 60 juta. Ya. Kenapa kok nggak ada biaya hidup di sini? Ya karena aku bilang tambahan. Kan biaya hidup kamu sudah dipotong dari sini. Atau dari kerjaan utama kamu yang lainnya. Kalau ini tahan, jadi bersih. Tabungan. Untuk nambah tabungan aja. Dari tadi aku sudah bilang, jangan jadikan yang utama. Oke? Selama 4 tahun kamu kerja sambilan seperti ini, kamu bisa nabung 240. Kalau kerjanya 5 tahun, ya 300 juta. Gitu ya. Kalau 20 jam kerja, maka kamu 4 tahun bisa 480, 5 tahun 600. Cara hitungnya gimana? Ya ini, aku hitung gaji ditambah bonus. Tiap 20 kali antar kan dapat bonus. Nah, 40 jam kerja, itu gaji kamu segini. Ini 40 jam per minggu ya. Nggak tahu kuat apa enggak kalau kamu sudah punya pekerjaan utama. Kalau nggak kuat ya 10 jam aja nggak apa-apa. Kan ini juga tambahan doang ya, jangan jadikan yang utama. Nah, 4 tahun bisa 960, 5 tahun 1,2 gitu ya. Seperti itu. Anggapannya gini, kalau part time tadi itu, kalau kamu lagi sekolah ya, kalau kamu lagi sekolah, part time kan 28 jam seminggu. Nah, mungkin dong kamu sekolah dari pagi sampai malam gitu kan, kamu pasti masih ada part time. Dan biasanya part time itu kan ada yang selesai cepat. Misalnya kamu sebelum pulang, kamu antar-antar dulu deh, nggak apa-apa gitu. 2 jam atau apa, sekalian perjalanan pulang maksudnya. Naik sepeda. Kalau kamu naik sepeda sih kemana-mana hemat ya sebenarnya. Apalagi Osaka. Osaka kamu naik sepeda dari sana ke sini bisa teman-teman. Anggapannya dari ujung kota ke ujung kota lain itu kamu naik sepeda paling 40 menit. Gitu ya. Paling 40 menit. Dari ujung kota ke tengah kota 20 menit. Gitu ya. Jadi nggak terlalu butuh waktu yang gimana-gimana. Gitu. Kalau di Tokyo itu baru kamu naik sepeda pasti ngos-ngosan itu. Kayak Jakarta, kamu naik sepeda dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan atau dari Jakarta Timur ke Barat pasti ngos-ngosan banget. Besar banget soalnya Jakarta kayak Tokyo gitu ya. Nah, terus kalau kamu kerja 60 jam, ini yang sebenarnya agak ekstrim ya. Makanya sebenarnya nggak perlu juga sampai 60 jam. 10-20 jam sudah cukup sih. Kan juga buat tambahan, bukan untuk yang utama ya. Nah, tapi aku sebutkan aja. Siapa tahu ada yang gila kerja ya teman-teman ya. Jadi 60 jam kamu bisa 4 tahun 1,4 tambahannya. Kalau 5 tahun 1,8 M. Gitu ya. Nah, jadi ini hitung-hitungannya seperti ini. Belum termasuk tips gajinya, tapi tips ini nggak bisa diprediksi ya. Kadang dikasih, kadang nggak. Oke? Terus part-time job non-formal lainnya, kalau misalnya kamu kerja di Fiverr, Upwork, dan sebagainya, itu platform-platform untuk freelance. Kamu bisa kerjakan secara online dan tidak termasuk 28 jam kamu tadi. Karena kan non-formal. Dia nggak dihitung sama imigrasi kalau non-formal.
Kamu nggak ada tanda tangan kontrak dan sebagainya kan. Nah, satuan ini misalnya kamu translator lah, anggapannya translator Jepang ke Indonesia yang digaji per jam. Per jam kamu 300.000. Tapi kalau Jepang ke Inggris, kamu bisa 450.000 per jam. Ini kalau pakai standarnya Upwork, gitu ya. Per 5 jam kamu dapat 1,5. Kalau yang ini, kamu per 5 jam dapat 2,2. Per 10 jam otomatis dapat 3 juta, di sini dapat 4,5 juta. Ya. Ketika kamu kerja 5 jam per minggu, kamu gaji kamu 1,5. Kamu kerja 10 jam per minggu, gaji kamu 3 juta. Oke? Maka per bulannya kalau 5 jam kerja per minggu, 6 juta per bulan. Kalau 10 jam, 12 juta per bulan. Per tahunnya 72 juta, ini per tahunnya 144 juta. Maka 4 tahun, ini jadi 288 untuk yang 5 jam kerja per minggu. Yang 5 tahun jadi 360. Begitu juga yang 10 jam kerja jadi 576, dan yang 5 tahun jadi 720. Jadi kamu tinggal pikir-pikir aja ya, kamu mau kerja apa. Kalau kamu lagi kuliah, aku pilih yang ini. Yang pertama part-time job, tambahannya aku cari dari sini. Karena aku sebenarnya nggak kuat olahraga juga sih. Jadi kalau suruh nganter makanan, aku sempat. Cuma nggak lama. Sebulan udah selesai. Gitu ya. Karena ya itu sih, aku sebenarnya orangnya agak mager teman-teman. Jadi lebih enak aku kerja dari rumah. Gitu ya. Nah ini kan bisa dari rumah juga. Oke? Nah itu adalah topik nomor 2, gimana kamu bisa tabung ratusan juta per tahun. Nanti tinggal di review lagi aja. Kan tadi sudah aku jabarkan ya semuanya ya. Kalau kerjaan ini gajinya berapa, ini gajinya berapa, dikurangi biaya hidup dan sebagainya. Nanti kamu review aja. Oke? Oke, jadi nomor 3 adalah bagaimana melipat gandakan tabungan kamu hingga mencapai miliaran rupiah dalam 5 tahun. Oke? Tadi sebenarnya sudah ada yang jawab sih caranya. Sudah ada yang jawab caranya waktu ditanyain Mbak Reini di awal-awal sebelum kita mulai webinar hari ini. Ya, cuma nanti aku bakal bahas lagi ya. Nah, gini ya. Sekarang kamu sudah tahu nih berapa yang bisa kamu tabung kan. Nah, sebenarnya itu udah banyak, teman-teman. Tapi kalau mau dilipat gandakan lagi, apa bisa? Ya, apa bisa? Jawabannya bisa, dengan mengelola uang dan tidak dibiarkan menganggur. Kalau kamu cuma taruh di bank, itu sebenarnya nganggur uangnya. Bahkan kamu cuma dapat misalnya bunga bank. Ya, bunga bank itu kamu dapat berapa persen, inflasi itu biasanya lebih tinggi dari itu. Jadi kalau kamu taruh di bank, sebenarnya uang kamu itu semakin per tahun itu semakin berkurang nilainya. Bahkan uang yang kamu pegang sekarang, itu nilainya lagi naik turun tuh. Cuma nggak kerasa aja kalau di satu negara. Kalau kamu pindah negara lain, misalnya 10.000 rupiah, lah beberapa menit yang lalu aku masih bisa tukar jadi $1. Beberapa menit lagi kok jadi 0,99 dolar gitu. Jadi kalau kamu tukarkan uang itu dalam satu negara itu nggak kelihatan perbedaannya. Tapi kalau kamu bawa uang itu ke negara lain dan kamu tukar, pagi sama sore nilainya bisa beda gitu. Jadi apalagi dibiarkan menganggur di bank. Nah, jadi biarlah uang itu mencetak uang lagi, teman-teman. Oke? Nah, bentar. Udah ya? Oke. Jadi aku mau kasih peringatan dulu. Ketika kamu mengelola uang, kamu harus melakukan research kamu. Jangan karena webinar ini kamu jadi ikut-ikutan. Nggak boleh. Itu nggak boleh, gitu kan? Kamu harus melakukan research sendiri. Enaknya uangku ditaruh di mana ya? Karena ada temanku dulu ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan temen, akhirnya dia, loh katamu uangnya bakal naik nih kalau ditaruh sini, ternyata turun gitu dan seterusnya. Jadi lebih baik teman-teman research sendiri ya. Caranya dengan cara apa? Caranya dengan cara investasi gitu ya. Orang terkaya di dunia, mau itu Elon Musk, mau itu Jeff Bezos, Mark Zuckerberg dan sebagainya, cara kaya mereka dengan apa? Bukan dengan membuat perusahaan gitu ya, bukan dengan membuat perusahaan. Cara kayanya adalah dengan saham dari perusahaan yang mereka memiliki, atau mungkin mereka punya investasi properti lah, apalah dan sebagainya. Karena kalau uang itu nilainya semakin lama semakin turun gitu ya. Kita lihat aja
1 US dollar 5 tahun yang lalu sama 1 US dollar sekarang nilainya berapa? Dolar makin lama makin mahal gitu kan, rupiah makin lama makin murah. Jadi kalau di nganggurin ya lama-lama turun gitu kan. Nah seperti itu. Oke. Nah kalau kamu menabunglah di bank yang dia memang bunganya tinggi ya, bunganya tinggi, atau kamu bisa ikut reksadana pasar uang gitu ya, itu yang paling aman sebenarnya. Cuma ya kalau dibilang tingginya seberapa ya paling 5% aja per tahun. Contohnya ada Cbank itu banknya Shopee. Kamu pernah lihat nggak sih ada banknya Shopee itu dia ngasih bunga kamu per hari, jadi uang masuk ke kamu terus tiap hari. Meskipun misalnya kamu nabung 100.000, yang masuk ya cuma dikit gitu loh, yang masuk cuma berapa rupiah, tapi setiap hari kelihatan uang kamu nambah gitu loh. Nah seperti itu. Jadi reksadana pasar uang itu artinya apa, nanti kamu bisa cari di YouTube sendiri ya. Yang penting orang kaya itu nggak mungkin menyimpan uangnya semua di bank. Pasti mereka lakukan gimana caranya uang ini bisa mencari uang lagi. Kalau di bank nganggur dong. Nah gitu ya. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh nyimpan di bank. Nggak apa-apa, nyimpan aja di bank. Ini kan tema hari ini adalah melipat gandakan gitu loh. Kalau kamu sudah puas dengan topik nomor 2 tadi, wah sudah bisa nabung banyak, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak usah dilipat gandakan gitu. Oke? Jadi misalnya nih, simulasi kalau kamu toko Tegino, tadi per tahunnya tabung 168 juta. Ya kan? Tahun pertama, kalau bunganya 5%, maka kamu dapat 5% tambahan dari sini. Jadi 176. Ya kan? Itu tahun pertama, jadi gaji ditambah 5%. Tahun kedua, otomatis gaji tahun pertama ditambah gaji tahun kedua tambah 5% kan, jadinya segini ya, yang kalau di total jadi 974. Kalau kita lihat slide yang tadi, tanpa adanya kamu masukkan uang kamu di instrumen yang bisa 5% per tahun ini, maka gaji kamu 5 tahun itu tabungan kamu bisa jadi berapa? Nah ini 840. Tapi kalau at least kamu dapat 5% per tahun, uang kamu gerak, maka kamu bisa dapat 974. Jadi 840 ke 974 dalam 5 tahun. Lumayan kan? Meskipun kalau kamu lihat per hari ya nggak kerasa. Gitu. Kalau profesional, ya tergantung nih. Kalau tabungan per tahunnya yang 168 juta, ya sama kayak toko Tegino tadi ya jadinya. Kalau paling tinggi 624 juta, bisa sampai 3,6 gitu ya. Nah, nanti kamu tinggal bandingkan tabel ini dengan tabel yang di topik nomor 2 tadi. Gitu. Kalau part-time job dengan gaji UMR bisa dapat tahun kelima, gaji 5 tahun tambah 5% per tahun, itu jadi 423. Gitu. Tapi kalau 748 juta, ini yang gajinya dia per jamnya tadi kalau nggak salah aku kasih 550.000 ya per jam. Nah, itu maka tahun kelimanya bisa jadi segini. Gitu. Oke? Nah, ini teman-teman bisa amati lagi, bandingkan tabel ini. Tadi aku sudah peringatin ya di awal ya, ini bakal banyak angka teman-teman. Nggak mungkin teman-teman langsung bisa tahu dari cuma sekali lihat. Makanya setelah teman-teman selesai webinar ini, teman-teman sudah dapat materinya, teman-teman ulangin lagi. Gitu ya, hitung-hitung lagi gitu kan. Ini sudah aku hitung pakai Excel gitu ya, angkanya nggak mungkin salah. Cuma nanti kamu harus perhatikan, oh kalau misalnya aku pakai bunga bank yang 5%, maka aku bisa dapat segini, kenaikannya berapa? Nah itu coba kamu hitung-hitung lagi gitu ya. Nah itu kalau kamu menabung di bank yang 5% atau reksadana pasar uang gitu ya, menabung di reksadana pasar uang. Tapi kalau misalnya kamu menabung katakanlah di saham gitu ya, saham itu kan anggapannya kamu beli perusahaan itu kan dia bergerak nih. Kalau perusahaannya sudah besar, itu jauh lebih aman gitu ya. Kayak kamu masa berani nabung di BCA, tapi kamu masa nggak berani beli BCA-nya, itu kan agak nggak masuk akal gitu loh. Nabung di BCA-nya berani, tapi beli BCA-nya nggak berani. Nah jadi sebenarnya ketika kamu nabung di saham yang sudah besar itu jauh lebih aman. Dan aku pun juga nabungnya di saham-saham yang besar, bukan perusahaan yang barusan keluar gitu ya. Kalau itu memang resikonya lebih tinggi. Karena aku bukan tipe orang yang ketika investasi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliatin grafik setiap hari, pusing.
Jadi aku sudah investasi, tinggal tidur gitu ya. Setahun 2 tahun lagi mungkin dilihat. Oke. Habis gitu ditinggal lagi. 5 tahun lagi dilihat. Jadi pusing aku kalau liatin grafik setiap hari gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang investasi. Nah, jadi ini adalah salah satu cara yang bisa dipakai. Nah, rata-rata di Indonesia itu 12%. Kalau teman-teman lihat total saham yang ada di Indonesia gitu ya, rata-rata returnnya 12% gitu. Nah, ini kalau teman-teman dengan tabungan per tahun segini, itu tahun kelima bisa sampai segini. Dengan ini ditambah 12%, terus tahun kedua itu sama dengan gaji tahun pertama, tabungan tahun pertama ini ditambah gaji tahun kedua, ditambah 12% dari itu semua. Jadi totalnya segini. Dan seterusnya. Itu. Oke? Nah, itu kalau teman-teman menabung dengan saham. Oke? Saham yang mana ya cari sendiri. Aku nggak mau kasih tahu apa-apa ya. Itu kamu cari sendiri lah. Soalnya uang kamu sendiri kan. Nah, ini contoh aja. Ini contohnya ya. Kalau yang sudah besar-besar, kalau dalam negeri itu kan ada BCA, BRI, bank-bank lah ya. BRI bisa bangkrut nggak? Bisa, kalau Indonesianya hancur. Tapi kapan? Nah, itu kan. Jadi, kenapa kok aku berani kalau di saham yang besar ya? Karena mereka sudah terbukti lah ya. Terbukti sudah puluhan tahun nggak pernah bangkrut. Dan ada juga saham luar negeri gitu ya. Ini aku cek per 10 Februari. Kalau luar negeri memang dia lebih agresif ya teman-teman ya. Aku sudah pernah mencoba di saham Jepang, saham luar negeri maupun saham di Indonesia. Paling agresif memang dari Amerika. Jepang itu kayak Nintendo terus dan sebagainya. Itu masih ya nggak seagresif Amerika sih. Cuma ya memang turunnya agak lebih banyak lagi gitu. Jadi itu teman-teman riset sendiri mau yang mana. Ini kalau teman-teman kenaikannya 5 tahun terakhir itu mencapai segini gitu ya. Maka kalau misalnya teman-teman menabung berinvestasi di saham ini 5 tahun yang lalu dengan total tabungan segini dari toko Tegino, kamu sudah kerja 5 tahun nih, terus kamu masukkan di BCA ya, maka 5 tahun jadinya segini nih 1,5 tanpa ngapa-ngapain. Ini kalau dari 5 tahun yang lalu ya. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan apakah pasti juga jadi segini. Belum tentu. Makanya kamu harus belajar itu teman-teman. Cara mengelola uang. Gitu ya. Kalau di BRI itu jadi segini. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Gitu ya. Aku sendiri sebenarnya ya kenapa nggak terlalu memikirkan naik turunnya. Meskipun hari ini naik, besok turun dan sebagainya. Ya karena aku percaya sama perusahaannya teman-teman, bukan sama grafiknya. Perusahaan yang baik ya pasti naik nanti. BCA 20, kamu ginilah gampangnya. Kamu ketika kamu mau investasi, kamu pikirkan aja, perusahaan ini bakal ada nggak 20 tahun lagi? Aku bayangin, BCA bakal ada nggak 20 tahun lagi? Ya menurutku ada sih. Gitu ya udah, aku percaya, ya udah investasi gitu kan. Seperti itu. Oke? Nah, ini teman-teman lihat sendiri grafiknya. Ini anggapannya ketika tabungan 5 tahun, kamu tabungkan ini di 5 tahun yang lalu, itu jadi segini. Kalau tabungkan di sini 5 tahun yang lalu, jadi segini. Nanti kamu tinggal lihat sendiri aja. Gitu ya. Recording in progress. Nah, seperti itu. Oke? Jadi, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu membawa pulang tabungan minimal 1 miliar? Anggaplah kamu nggak investasi lah. Anggaplah uangnya ditaruh di bank. Ya, kamu sampai topik nomor 2 tadi, menabung gitu ya. Itu pun sudah sampai 1 M sebenarnya ketika gaji kamu ya gaji yang di atas 300.000 per jam gitu kan. Nah, nominalnya sangat jauh dengan apa yang bisa didapatkan jika bekerja di Indonesia, karena di Indonesia sendiri memang biaya hidupnya beda dengan di Jepang. Kalau di Indonesia itu biaya hidupnya kan nggak sampai yang kayak tadi ya. Tadi itu kan biaya hidupnya berapa tadi? 8 sampai 10 juta kan. Kalau di Indonesia paling biaya hidup tergantung daerah juga sih. Kalau Jakarta aku nggak tahu. Tapi kalau di Surabaya dengan uang 4 juta sebenarnya sudah cukup. Mungkin agak Surabaya di pinggir ya. Surabaya yang di pinggir, yang di selatan, atau Surabaya yang agak ke Gresik, itu cukup biaya hidup segitu. Gitu. Sangat jauh nominalnya. Jadi bedanya Indonesia ketika dengan Jepang. Kalau Indonesia per daerah, UMR-nya beda-beda ya. Kamu di Jakarta sama Surabaya ya jelas beda kan UMR-nya.
Tapi kalau di Jepang, kamu mau di daerah manapun rata-rata UMR sama. Cuma kalau di Tokyo biaya hidupnya pasti lebih tinggi. Itu. Gajinya sama kayak Osaka, cuma biaya hidupnya kok lebih tinggi. Nah, kalau aku sih lebih baik di Osaka. Osaka itu enak sih sebenarnya teman-teman, kalau kamu buat tinggal. Karena dia nggak terlalu desa, tapi juga nggak sekota Tokyo, nggak serame Tokyo, nggak setinggi itu biaya hidupnya kalau di Osaka. Dan gajinya sama. Gitu. Di Osaka. Kalau di tempat lain ya kurang lebih sama sih. Cuma kayak Kyoto, Nara itu agak desa. Jadi kemana-mana mereka rata-rata naik bus gitu ya. Kalau di Osaka kan kereta semua tuh. Bus ada, cuma aku bahkan nggak pernah pakai. Selama 7 tahun di Jepang nggak pernah pakai bus di Osaka. Gitu. Karena kereta sangat mudah, lebih mudah gitu loh. Itu ya. Nah, dengan uang 1 miliar tadi, contohnya kamu bisa beli rumah lah. 350 misalnya, rumah 350 juta, terus mobil katakanlah 200 juta, terus kamu mau menikah nih, kalau yang belum menikah, mungkin 50 juta cukup lah ya, nggak usah terlalu mahal juga, buat apa. Terus biaya hidup 2 tahun di Indonesia, anggaplah kamu 1 tahunnya 50 juta. Ya, 1 tahun 50 juta masa nggak cukup sih? 1 tahun 50 juta berarti 1 bulannya berapa tuh? 4 juta sekian, harusnya cukup sih sebenarnya. Kalau aku sih sebenarnya cukup aja, biaya hidup nggak terlalu tinggi di sini ternyata teman-teman. Ya kan? Jadi kamu bisa buat biaya hidup 2 tahun di Indonesia, kamu nggak kerja pun kamu masih punya uang tadi. Terus kamu misalnya mau buka usaha, katakanlah 100 juta. Dan itu pun kamu masih punya tabungan untuk dana darurat kamu 200 juta. Misalnya usaha kamu amit-amit ya, usahanya bangkrut, gitu kan. Kamu kan masih punya tabungan dana darurat ini untuk hidup 4 tahun. Mungkin dari sini 50 juta lah kamu buat usaha yang lain, dan sebagainya. Dan belum lagi kalau usaha yang kamu lakukan berlipat ganda lagi. Gitu ya. Berlipat ganda lagi. Jadi teman-teman bisa bayangin aja ketika punya uang 1 M, apa yang bakal kamu lakukan. Ya. Jangan bilang hidup itu uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi kamu ganti cara pikir kamu. Oke, uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi kalau punya 1 M aku bisa ngapain ya? Aku bisa berangkatin orang tua nih keluar negeri. Aku bisa ngapain? Jadi yang dilihat itu bukan sisi pesimisnya, gitu. Tapi yang dilihat kalau punya itu mau ngapain, gitu. Jadi kamu akan terpacu dengan mimpi itu, teman-teman. Jadi kamu anggapannya, kamu mengorbankan lah, oke. Kamu mengorbankan 5 tahun kamu bekerja di Jepang, kamu kerja keras, tapi 5 tahun itu bisa membiayai, bisa mengubah sisa hidup kamu. Gitu kan? Jangan salah, dengan 1 M aja kamu sebenarnya sudah bisa merubah hidup kamu. Ya tadi dengan buka usaha dan sebagainya gitu loh teman-teman. Kecuali 1 M-nya kamu gunakan untuk judi terus habis semua, ya itu beda cerita ya itu ya. Tapi ketika kamu bisa kelola dengan benar, ya sebenarnya itu sudah cukup bisa mengubah hidup sih teman-teman. Gitu ya. Jadi kenapa aku pakai kata-kata menginvestasikan waktu? Ya karena ini kamu bukan kamu bekerja ini untuk investasi kamu setelah pulang dari Jepang bertahun-tahun kemudian itu kamu mau ngapain gitu kan. Jadi menurutku, kenapa kok tadi aku di awal bilang bukannya healing itu nggak boleh ya? Healing boleh lah sekali-sekali, cuma jangan sampai setiap minggu. Karena tujuan kamu di sini adalah untuk merubah hidup. Kerja keras 5 tahun untuk mengubah sisa hidup kamu, gitu ya. Pengorbanan yang besar, pasti hasilnya juga besar teman-teman. Gitu. Nah, tadi kita sudah bahas 3 topik ya. Yang pertama berbagai macam jenis kerja, tadi ada Tokuteki-no, part-time, Uber Eats, dan sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana kamu bisa menabung ratusan juta, tadi sudah ada hitung-hitungannya. Kalau lupa, kamu review lagi, nanti dibagikan PPT-nya. Dan yang ketiga, bagaimana cara melipat gandakan tabungan kamu, ya kamu cari sendiri, gitu ya. Enaknya di mana ya ditaruh uang ini? Misalnya jangan semua, nggak apa-apa.
Misalnya kamu dapat 100 juta. 50 jutanya kamu tabung di bank, 50 jutanya kamu lipat gandakan di mana, itu juga nggak apa-apa, nggak mesti 100%. Maka bahkan kalau bisa jangan 100% sih. Namanya manajemen risiko itu pasti perlu. Ya, namanya manajemen risiko pasti perlu. Jangan sampai 100%. Gitu. Oke? Nah, jadi intinya ya teman-teman, kamu mau kerja apapun, mau kerja jalur manapun untuk dapetin tabungan segitu tadi, tetap harus lancar bahasa Jepang. Semakin bahasa Jepang kamu lancar, otomatis pekerjaan kamu semakin tinggi nilainya. Oke? Nah, ini tadi rangkuman dikit dari level bahasa Jepang, ada 5. N5 bisa digunakan untuk portofolio sama beasiswa perusahaan, tapi beasiswa perusahaan ini biasanya saingannya N2, jadi kalau kamu cuma punya N5, ya otomatis kalah saingan, gitu ya. N4 kamu bisa Tokute Gino, magang, dan sebagainya. N3 kamu bisa lakukan di level-level sebelumnya, semuanya, ditambah kamu bisa kerja perusahaan Jepang di Indonesia. Ya. N2 kamu bisa lakukan semua level yang di sebelumnya, plus kamu bisa kerja di Jepang, di kantor, plus kamu bisa freelance juga. N1 kamu bisa lakukan semuanya dan kesempatan kamu keterima semakin tinggi. Nah, ini biasanya bagaimana mencapai level bahasa Jepang tersebut tergantung alatnya ya. Tergantung alatnya. Kamu mau makan soto pakai sumpit dengan kamu makan soto pakai tangan, dengan kamu makan soto pakai sendok, itu jelas berbeda lah. Kalau tangan kapan selesainya makan soto gitu ya. Kalau sendok ya cepat selesai gitu kan. Tapi ini alat doang, belum metodenya. Kalau sendoknya kebalik kamu makan soto juga nggak selesai-selesai. Alatnya sudah benar tapi metodenya kebalik. Gitu. Jadi alat sama metode itu adalah 2 hal paling penting ketika kamu mau lancar bahasa Jepang dengan cepat. Kalau cuma belajar dari buku, rata-rata 8-10 tahun. Dan ini kalau mau sampai N1, biayanya bisa sampai 10 juta. Kalau universitas, 4 tahun, 8 semester, rata-rata 60 juta. Tergantung kampusnya juga sih, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Ini 4 tahun, sampai N3. Kalau les bahasa Jepang, kalau di Indonesia rata-rata N3. Ada yang N2 tapi jarang. N1 jarang lagi, apalagi. Gitu ya. Itu kalau per bulannya kamu bayar 1,5 juta, maka dalam 5-8 tahun, butuh biaya segini. Gitu ya. Kalau sekolah bahasa di Jepang, itu 150-200 juta untuk 2 tahun. Dan tidak dijamin juga bisa N1 atau N2. Makanya meskipun aku dulu sekolah bahasa, aku nambah buku, itu sampai 200 lebih teman-teman. Karena nggak cukup dari sini. Di sini nemu metodenya, di sini untuk alatnya. Gitu. Makanya alat dan metode itu tadi dikawinkan agar kamu benar-benar bisa lancar. Oke, sejauh ini sudah ada beberapa pekerjaan di Jepang. Bagaimana menurut kamu? Halo Mbak Reni. Mbak Reni masih ada Mbak? Oke, halo. Oke, coba kita tanya nih, bagaimana sejauh ini teman-teman webinarnya? Dan kamu coba kira-kira mana pekerjaan yang kamu pilih gitu ya? Apa yang kamu dapatkan lah intinya pertanyaannya? Oke. Halo teman-teman, masih mengikuti nggak nih teman-teman? Tadi udah dijelasin sama Sensei ya banyak ya tentang manajemen keuangannya nih. Nah kalau menurut teman-teman ini mudah dimengerti nggak nih penjelasan dari Sensei? Dan menurut kalian apakah bermanfaat sejauh ini penjelasan dari Sensei? Gimana nih? Jawab di chat ya teman-teman. Oke, baru tahu Sensei mudah dimengerti dan sangat penting. Oke, yang lain? Mungkin nggak kita ambil semua job. Mungkin kita ngambil semua job, ya jawabannya nggak mungkin lah, waktunya terbatas. Makanya mending ambil dikit tapi hasilnya yang banyak, yang gajinya gede. Iya, sangat bermanfaat Kak. Aku tertarik sama kerja profesional. Apa ada kerja profesional di bidang engineering? Ada dong. Engineering ada ya, dong. Ini ya, kayak kamu kerja di engineering ini maksudnya IT kan ya? Atau engineering yang bagian apa? Nanti mungkin bisa ditanyakan deh. Kita habis ini mungkin ke Haikal engineering mana nih ya? Oke, yang lain bisa dipahami nanti semua. Nanti tanya ya. Ya, nanti boleh ditanya jawab aja. Kalau guru ada nggak kerjain profesional untuk bidang perhotelan? Ada. Nanti pertanyaannya nanti aja ya teman-teman ya. Ya, sangat berguna. Nanti ya teman-teman. Oke. Sejauh ini bisa dimengerti Sensei, mungkin bisa lanjut dulu untuk teman-teman yang lain, mungkin pertanyaannya nanti dulu ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut.
Ya, Nah, bentar lagi lah. 5 menit lagi ya pertanyaan ya. ya, Sensei. Oke. Oke, lanjut. Bagus-bagus ya pertanyaannya tadi. Oke, jadi kamu sudah ini ya, mengerti ya, kenapa kok bisa ada yang dapat 1 M lebih, ada yang nggak bawa pulang, nggak bawa apa-apa, gitu kan? Karena ya tadi, yang dilakukan yang dapat 1 M itu, yang dilakukan top 10%. Kalau sisanya nggak melakukan, gitu ya. Jadi, mungkin kamu berpikir, jadi semangat nih, pengen bisa kerja di Jepang, hasilin uang yang banyak. Tapi kalau belajar bahasa Jepang lagi kan butuh waktu lama, biayanya bisa banyak banget gitu ya untuk sampai level yang dibutuhkan. Caranya gimana enaknya? Ya, caranya gimana enaknya? Nah, bagi teman-teman yang masih berpikir seperti ini, mungkin ada beberapa kamu yang masih berpikir. Jadi aku mau undang kamu ke Pocket Nihongo Intensive Class. Ya, Pocket Nihongo Intensive Class ini adalah salah satu program dari Pocket Nihongo di mana kamu akan mengikuti kelas intensif lewat Zoom. Dan kelasnya dibatasi hanya untuk 20 orang saja. Gitu. Oke? Nah, apa aja sih yang kamu dapatkan? Yang pasti ada bonus garansi kelulusan 100%. Nggak mungkin kamu nggak bisa lulus N5, nggak mungkin kamu nggak bisa lulus N4, N3, N2, dan N1 ketika kamu memang benar-benar mengikuti kelas ini. Itu sudah aku berani jamin, teman-teman. Karena materi yang kamu dapatkan, ya, pertama materi yang kamu dapatkan, itu sudah, anggapannya kayak kamu belajar langsung dari Jepang lah ya. Materi yang kamu dapatkan itu semua yang aku dapatkan dari sekolah bahasa, dari buku, ratusan buku yang aku beli di Jepang, dari pengalamanku ngobrol dengan orang Jepang selama 7 tahun, tinggal di sana 7 tahun, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada peluang kecil banget ya, kamu nggak lulus, kamu bisa ikut lagi gratis. Tapi dengan syarat, ya ini, absensi, tugas kamu, ujian kamu, itu disubmit. Itu artinya apa? Selama kamu melakukan apa yang sudah kita rancang untuk kamu, sebenarnya 100% pasti lulus. Gitu. Makanya ada garansi ini. Karena metode dan alatnya sudah terbukti, teman-teman. Proven. Oke? Nah, intensive class itu ada 5 level. Nggak tahu nanti kamu mau ikut yang mana. Ada N5, N4, N3, N2, N1. Ya kan? Untuk sekarang yang kita buka N5. N4 dibuka nggak? Ya dibuka. Cuma ya itu nanti kamu tinggal daftar lewat CS aja. Gitu kan? N3, N2, N1 juga seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kamu mau ikut N5 ini cocok yang dari 0. Kamu ikut intensive class N5. Kalau kamu ikut intensive class N4, kamu harus memiliki level kemampuan setara N5. Gimana cara taunya? Kamu kasih sertifikat kelulusan JLPT N5 kamu, atau kamu ketika daftar, kamu ikut placement test. Nanti akan kita tes, sudah layak belum untuk ikut intensive class N4. Begitu juga N3. Kalau N3 kamu harus punya N4. Atau setara itu, nanti dengan kita tes itu juga bisa. Kalau kamu nggak punya sertifikatnya. Gitu ya, N2 dan N1 juga sama. Apa yang akan kamu dapatkan di intensive class? Ya, pertama, kelas live. Ada yang 20 kali, ada yang lebih, dan seterusnya. Ya, selama 1 bulan. Kalau N5 itu programnya 1 bulan, sudah selesai N5. Kalau N4 1 bulan juga. N3 2 bulan. Ya, N2 3 bulan, N1 3 bulan sudah selesai. Nah, tapi kamu harus menyediakan waktu minimal 2 jam deh per hari. Tapi sekarang aku tanya kamu, N5, katakanlah level N5. N5 itu setara dengan kamu 1-2 semester kalau kamu kuliah. Ya, 6-12 bulan di perkuliahan. Mending mana kamu belajar 2 jam sehari, 1 bulan selesai. Atau kamu pergi ke kuliah dari pagi sampai sore selama 6-12 bulan baru selesai. Nah, makanya ini adalah program akselerasi. Kelasnya dimulai jam berapa? Dimulai 19.30. Hari apa? Di antara hari Senin sampai Jumat. Jadi misalnya minggu pertama bisa Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Minggu kedua bisa Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Gitu. Dan masih ada lagi. Kamu juga dapat recording kelas. Ketika kamu mau ngulang materi, atau misalnya kamu nggak bisa hadir sesinya. Kamu dapat modul pembelajaran.
berupa PDF materi, agar kamu bisa fokus waktu kelas, nggak nyatet-nyatet. Jadi kamu sudah dikasih semuanya materinya. Oke? Daily task, kamu dikasih PR setiap hari. Karena kalau kamu mau belajar bahasa, ketika kamu ikut kelas, itu kamu nggak langsung bisa bahasa Jepang. Yang bikin kamu bisa apa? Latihannya. Bayangin orang belajar bulu tangkis, tapi yang dilakukan cuma ngelihat guru di dalam kelas. Oke, ini namanya raket, ini namanya kok, caranya memukulnya, ini namanya serve. Ketika kamu sudah lihat, apa otomatis kamu jadi bisa bulu tangkis? Enggak. Kesalahan orang ketika belajar bahasa Jepang adalah mereka 100% belajar teori. Makanya waktu ngomong, mau denger, mau nulis, mau baca bahasa Jepang, masih patah-patah, masih mikir lama, dan seterusnya. Padahal belajar bahasa itu 10% teori, 90% praktek. Makanya di sini kita kasih tugas setiap hari untuk kamu praktek. Nanti tugasnya dicek. Nah, itu termasuk daily checking. Untuk itu, muridnya kita batasi maksimal 20. Nggak mungkin dong kalau muridnya banyak banget, gurunya bisa ngecek satu-satu fokus, gitu kan nggak mungkin. Nah, terus kamu dapat urutan belajar dari 0 hingga menyelesaikan level yang kamu mau. Misalnya, kalau N5 ya dari 0. Tapi kalau kamu ikut intensif kelas N4, berarti kamu dapat urutan untuk materi N4. Kalau N3 ya urutan materi N3. Gitu ya. Gratis tes JLPT sebanyak 1 kali, opsional, boleh diambil, boleh enggak, gitu ya. Jadi misalnya, kalau JLPT itu kan tesnya tengah tahun sama akhir tahun. Kamu misal ikut JLPT, kamu ikut intensif kelas N5, sekarang masih Februari, ya kan? Kamu ikut yang Maret, gitu kan? Nah, Maret kamu sudah selesai nih, di akhir bulan. Lah, kalau aku harus nunggu tes bulan 6, ngambil N5, kelamaan dong. Aku mau intensif kelas N4 sama N3 deh. Nanti bulan 6 aku langsung ikut yang N3, itu juga bisa. Jadi tes nggak perlu kamu ambil semuanya gitu loh. Jadi opsional ini, boleh diambil boleh enggak, tapi kita sudah kasih gratis ya, nanti kita biayain. Terus tunggu intensif kelas kit, ya isinya ya kaos, buku tulis, pulpen yang eksklusif terbatas, kita cetak hanya untuk murid Ponggo intensif kelas. Kumpulan e-book gratis tentang belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, perkuliahan, beasiswa hingga kerja di Jepang. Akses ke aplikasi Pocket Nihongo sebagai tambahan media pembelajaran yang sekarang masih ada di Android gitu ya. Kita akan rilis di Apple ya, tapi Apple ini memang agak rewel ya dia ya. Tapi dinantikan aja gitu ya. Terus koneksi informasi ke partner Pocket Nihongo untuk bisa kerja di Jepang. Jadi jangan sampai kamu sudah belajar bahasa Jepang, nggak tahu nih cara kerjanya lewat mana. Nah, kita punya partner yang bisa untuk ya, partnernya ini ada 2 jenis. Partner yang di Indonesia untuk kamu berangkat, atau partner yang di Jepang langsung. Jadi kamu langsung dikonekkan ke perusahaannya. Terus koneksi informasi ke partner Pocket Nihongo untuk menempuh sekolah bahasa. Jadi kalau kamu mau sekolah bahasa di Jepang, kita ada koneksi ke 32 lebih sekolah bahasa yang ada di Jepang. Gitu. Mau di Tokyo ada, Kyoto ada, Osaka ada, dan seterusnya. Grup belajar untuk tanya jawab di luar sesi live. Oke? Rapot untuk evaluasi hasil belajar kamu. Sertifikat ketika kamu sudah lulus menyelesaikan sesi Ponggo intensif kelas dengan baik. Terus lifetime access dan support. Jadi misalnya kamu sudah selesai nih N4 intensif kelas N4 sekarang, terus 2 tahun lagi tapi baruan kamu mau kerja. Kamu nggak apa-apa, tanya aja ke Pocket Nihongo. Kan akses support kamu kan seumur hidup. Gitu. Ya, jadi masih bisa kita koneksikan. Nggak ada masalah. Yang penting kan sertifikatnya kamu sudah punya duluan. Gitu kan? Sertifikat lulus JLPT sudah punya duluan. Tadi aku sudah bilang, JLPT kamu sekali dapat sertifikat bisa dipakai seumur hidup. Gitu kan? Nah, semua ini nilainya lebih dari 8 juta, teman-teman. 1 kali live aja, itu rata-rata 150.000. 20 kali live, itu 3 juta sendiri. Belum ini. Totalnya nilainya 8 juta. Sebenarnya nilainya segitu. Namun, semua itu kita berikan potongan. Jadi 2,99 juta rupiah. Dan bagi kamu yang hadir webinar, ini mumpung slotnya masih ada ya. Kamu akan dapat potongan lagi menjadi 1,899 juta saja untuk semuanya. Cara bayarnya lewat apa? Bisa lewat OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Virtual account, transfer itu juga bisa. Ya, Indomaret juga bisa. Tapi kalau mau cicilan bisa nggak? Bisa. Kita ada partner dengan Aku Laku
itu bisa mulai cicilan dari 3 bulan. Jadi per bulannya kamu hitung sendiri bayar berapa. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kamu ketik aja promo.pocketnemo.id/intensive class, nanti dia akan keluar seperti ini nih. Nah, ini kamu tinggal klik yang di bawah, daftar sekarang, isi data, kayak nama, email, WA, dan seterusnya. Jangan lupa memasukkan kode vocornya belajar cepat N5, huruf besar semua, agar harganya dipotong dari harga 2,9 tadi jadi 1,899. Oke? Tapi kalau kamu mau daftar intensif kelas yang lain, kamu mau daftar intensif kelas N4, oh aku sudah pernah belajar bahasa Jepang nih sampai N5, mau daftar yang N4 aja, oh aku sudah belajar yang sampai N4, mau yang N3 aja, kamu tanya CS aja, gitu ya, lewat itu. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi segera daftarkan aja teman-teman, karena slotnya terbatas, ya. Slotnya sangat terbatas, nggak bisa semuanya dari kamu bisa daftar, dan kita hanya batasi untuk 20 orang aja. Kalau sudah terlanjur bayar tapi 20 orangnya sudah penuh gimana? Ya kita kembalikan. Kalau misalnya sudah daftar tapi sudah penuh duluan, ya kita cancel, kan belum bayar, gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi harga ini adalah khusus untuk promo sampai slotnya habis. Ketika 20 orang sudah terisi, ya harganya akan naik lagi. Gitu. Di harga berikutnya pun slotnya 20 orang. Jadi jangan sampai kamu, loh, kapan itu 1,8, sekarang kok sudah 2,9, terus kamu ngomong lagi beberapa saat, loh, kapan itu masih 2,9, kok sekarang sudah 4,9. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bahkan minggu lalu aja masih 1,49. Sekarang sudah naik lagi 1,899. Karena yang 1,49 itu untuk berapa orang tercepat gitulah. Jadi 20 slot tadi itu sudah terisi sebagian. Tinggal sedikit lagi slot. Gitu. Oke? Mau daftar sekarang, bayarnya besok boleh, tapi ya cepet-cepetan slot ya. Semakin cepat ya kamu dapat. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Rini ya. Oke. Nah teman-teman, kita langsung ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Nanti silakan bertanya apapun yang mau kalian tanyain seputar materi atau tentang program terbaru kita yang intensif class juga boleh ya teman-teman. Aku aktifin dulu untuk chat Zoom-nya ya. Oke. Chat Zoom-nya sekarang udah aktif, kalian boleh bertanya di situ atau boleh langsung resen aja ya. Mungkin kita dari yang resen dulu ya. Oke. Coba yang lihat dulu deh. Halo? Oh, variannya nggak bisa di unmute ya. Oke, yang lain dulu deh. Oh ini sudah. Oh ya, halo Karian. Ya. Ya, Ya. Halo. Ya, boleh silakan tanya. mau nanya, kalau ini kan untuk pemula AM Jepang itu milih kerja itu kita pilih sendiri atau dipilihin itu? Apa? Untuk pekerja yang mana ini? Nih mau ngikut yang AM Jepang. Oh magang atau yang toko Ya, magang. Oh, magang. Untuk pekerjaannya biasanya bisa milih sendiri. Cuma rekomendasikan sih. Ini pekerjaan yang ada sekarang di bidang ini nih. Kamu mau ini atau yang lain? Kalau yang lain kamu nunggu lagi gitu. Maksudnya nunggu sampai ada slotnya. Oh gitu. Udah itu aja. Oke. Thank you, Kang. Sama. Lanjutin kedua. Halo Kak. Mbak ini mungkin yang Riansang tadi kan sudah, jadi bisa di mute dulu ya. Oke. Oke.